Hey guys, selamat datang di channel Gawai. Dan ini adalah review dari iPad Air generasi keempat setelah pemakaian gue selama sebulan. Sebelum beli iPad Air ini, gue sempat kepikiran buat beli iPad 9 aja. Setelah dirilis di September lalu yang bersamaan dengan iPad mini. Cuman karena beberapa hal, akhirnya gue mutusin buat beli iPad Air ini aja. Dan hal itu adalah karena iPad ini udah pakai USB Type-C, yang konektivitasnya tentunya udah lebih universal. Selain itu karena iPad Air ini punya desain yang hampir mirip dengan iPad Pro. Ini juga memudahkan buat nyari case atau aksesoris karena iPad Air ini juga bisa pakai mayoritas aksesoris iPad Pro, misalnya kayak Magic Keyboard. Impresi pertama gue ketika megang iPad Air ini adalah tipis, walaupun tetap terasa kokoh karena materialnya dari aluminium. Tapi tetap aja gue pakein bumper case buat menghindari hal-hal yang gak diinginkan kayak bandgate yang banyak terjadi di iPad Pro 2018. Selain itu, gue suka warna birunya ini karena kayak beda gitu dari iPad lainnya. Buat performanya, chip A14 dari tahun kemarin ini masih kenceng banget buat berbagai aktivitas. Mainin game berat kayak Genshin Impact, yang by the way makan memori 12GB sendiri, di iPad gue ini juga masih lancar di settingan medium. Jadi overall sih dari segi performa menurut gue nggak ada masalah, apalagi kalau cuman buat pemakaian wajar. Kalau dalam penggunaan sehari-hari, iPad Air ini juga berjalan dengan lancar. Mungkin yang nggak lancar, fingerprint scanner di power button yang kadang kurang bisa diandalkan. Mungkin hal kecil yang bikin gue agak kesel pas pakai iPad ini adalah beberapa aplikasi, misalnya kayak Instagram yang belum ada versi iPad-nya. Jadi aplikasi Instagram di iPad ini cuman kayak aplikasi Instagram iOS, cuman dimuatin layar iPad aja, tapi ini cuman beberapa aplikasi aja sih. Buat baterainya, biasanya full charge tahan antara 2-3 hari buat pemakaian ringan. Paling kalau pemakaian berat, kadang cuma tahan sekitar 1,5 harian doang. Intinya sih kalau kalian nggak pakai iPad ini sebagai main device kalian, charger iPad kalian nggak akan kepake setiap hari. Dan karena gue juga pengguna iPhone, pakai iPad secara bersamaan itu terasa seamless. Misalnya ketika gue ngopi sesuatu dari iPhone, nantinya bakal bisa di-paste di iPad ini. Atau ketika lagi di luar dan butuh WiFi, tinggal buka aja settingan WiFi dari iPad dan langsung pakai hotspot otomatis tanpa set manual dari iPhone. Jadi gue kira sih kalau kalian juga pengguna iPhone, iPad yang varian WiFi only udah cukup sih. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang mikir iPad ini bisa gantiin laptop gak sih? Dan jawaban gue sih, enggak. Hal ini karena limitasi iPad OS yang menurut gue masih terbatas. Misalnya kayak aplikasi file di iPad yang kurang optimal. Selain itu, satu-satunya tempat buat download aplikasi di iPad ini adalah di App Store, yang aplikasinya belum selengkap dan sevariatif Windows. Misalnya kayak aplikasi Adobe yang nggak semuanya tersedia di iPad. Photoshop yang tersedia di iPad pun fiturnya juga belum selengkap Photoshop konvensional. Dan jujur sih, keterbatasan ini baru gue rasain ketika baru pakai iPad-nya dalam jangka lama. Dan perspektif gue sebagai PC user, karena emang gue udah terbiasa pakai PC, gue ngerasa iPad ini belum bisa ngegantiin workflow yang biasanya gue kerjain di PC. Cuman, kebutuhan dan tujuan gue beli iPad ini emang bukan buat ngegantiin PC atau laptop gue, tapi adalah buat gambar. Gue sih cukup happy gambar di layar iPad ini, walaupun buat gue yang sebelumnya gambar di kertas, butuh sedikit penyesuaian sebelum gue benar-benar terbiasa gambar di layar iPad ini. Selain itu, aplikasi Procreate yang harganya 159.000 itu bisa dibilang salah satu aplikasi gambar yang paling nyaman dan paling worth it. Itu karena cuma satu kali beli aja tanpa perlu langganan aplikasinya. Kita juga bisa import brush dari luar kayak Photoshop brush. Selain itu UI-nya ini simple banget yang bikin mudah dipakai. Jadi kesimpulannya worth it enggaknya iPad ini tergantung kebutuhan kita sendiri. Buat gue, karena kebutuhan dan tujuan gue beli iPad ini cukup spesifik, yaitu buat gambar, gue ngerasa iPad Air ini udah cukup sih. Tapi kalau sebenarnya kalian mau beli laptop dan kepikiran buat beli iPad ini, menurut gue sih jangan. Itu karena limitasi softwarenya yaitu iPad OS yang bikin iPad ini nggak se-fleksibel PC atau laptop. Jadi iPad ini bakal worth it buat orang yang ngebutuhin device yang bisa dibawa kemana-mana buat ngerjain hal yang spesifik. Kayak misalnya gambar, edit foto, desain, atau mungkin note taking. Buat harganya, kita bisa nemuin barunya di kisaran harga 8 jutaan di marketplace.
Ini bisa dibilang best deal sih, soalnya harganya ini udah kayak harga iPad Air di Amerika. Jadi saat ini sih menurut gue iPad Air ini adalah iPad yang paling worth it buat orang kebanyakan. Karena line up-nya di tengah-tengah iPad 9 dan iPad mini yang menurut gue terasa nanggung, dan juga iPad Pro yang dari segi fiturnya nggak beda jauh. Mungkin segitu dulu reviewnya kali ini. Menurut kalian konten apa sih yang pengen kalian lihat dari iPad gue? Misalnya productivity, gambar, atau apalah itu, bisa banget komen di bawah. Dan see you in the next video.